matching sekali pagi ini loh. Ya memang kita dari semalam udah matching-matchingin baju, ya kan? Bisa aja. Ini couple lah. Kalian berdua seru. Ini kan hijau. Ini warnanya bukan hijau, abu-abu. Sama lah kita senada, seirama, sehati. Tapi kamu semakin cantik kalau aku suka ngeliatnya. Apa sih rahasia cantik kamu, Dewi Persik? Banyak duit yo kak. Amin, alhamdulillah. Lah iyo, nomor 1 itu loh kak. Bener. Kalau duit yo. Ban pinggangnya. Nomor 1 itu aku tuh harus semangat, harus berpositif thinking, harus bersyukur. Itu yang membuat Dewi Persik tuh awet muda. Tepuk tangan buat yang paling positif di studio ini. Iya dong. Betul. Kita itu dapat kecil, alhamdulillah. Apalagi dapat besar. Bener ya. Itu intinya itu manusia berbangun. Terima kasih ya Allah. Mau itu sakit, mau itu senang. Terima kasih ya Allah. Jadi kita awet muda gitu. Tapi kalau ngomongin cantik ya, ada yang cantik karena hatinya, ada yang cantik karena dananya, ya kan? Banyaknya sekarang itu orang cantik karena dananya. Tapi banyak orang yang dananya banyak, tapi nggak cantikin karena pusing lakinya Puyeng selingkuh. mumet hatinya. Udah gitu lakinya kagak bener. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya udah kalau lakinya nggak bener, pacarin berondong. Itu juga banyak. Itu juga banyak kejadian. Iya dong. Iya. Sekarang gini, laki-laki bisa macam-macam. Emang perempuan nggak bisa macam-macam? Nah. Hey ladies, jangan mau dibilang lemah. Beyonce Kita dong. juga bisa menipu dan menduakan. Itu lagu Rosa, itu lagu Rosa. Oh iya, Rosa. Kalau laki bisa macam-macam, perempuan bisa 1000 kali macam-macam. Benar. Benar. Ini contohnya bintang tamu kita yang satu Ya, ini. kan? Ya, dia akhirnya kenapa? Cantiknya bukan cuma karena dari sananya, tapi cantik karena operasinya dan cantik karena sakit hatinya. Sakit hati membuat dia ingin membuktikan bahwa dia bisa mendapatkan yang lebih dari yang kemarin. Bawa harem. Dia ini bukan dioperasi merubah bentuk ya, tapi perawatan. Oh, masa? Perawatan emang ada yang dirubah? Coba kita lihat langsung. Masa sih? Dibagi-bagi biar baru pulang dari Korea Selatan, seorang selebriti yang sekarang sudah menjadi seorang janda, merubah penampilannya seperti apa? Janda terdepan. Ini dia Teguh Dewi Putri. Apanya ya? Apanya ya? Urusan ya? Mukanya nggak ada yang dirubah. Ada. Oh, muka nggak ada. Iya, Ya udah berarti ini cantik. perawatan. Tanya Surgery, operasi. Surgery. Tapi di bagian badan. Oh, wajah nggak ada. Lama gitu ya. Wajah belum, nggak tahu nanti. Surgery itu apa? Aku di Operasi. bagian tummy-tuck karena memang punya habis 2 anak. melahirkan. Iya kan itu kayak Iya, ada iya. belly pouch. Itu berarti gitu, Kak. perawatan dong guys. Tamitak. Sama di bagian breast. Oke. Dada, karena udah menyusui 2 anak ya bunda. Iya. Ini dada juga. Bunda, gue bunda. Abang panggil bunda. Sebentar. Lu bundanya ke gue. Bentar, pertanyaan saya Sama adalah bunda-bunda ya kan. dada juga. Dada juga menyala ya kan. Ya karena kan kita juga Karen ya. Aku pikir tuh ada wajahnya Kita diapain segenggam lah. gitu ya. Iya. Teguh Dewi kami ucapkan terima kasih. Tapi wajar kalau wanita merawat pede. dirinya. Iya benar. Boleh dong, siapa Boleh tahu. dong. Boleh. Laki yang nggak wajar kalau ngerawat diri. Siapa? Gua dong. Merawat nggak Cuma apa-apa dong. kalau nyindir di sebelah gua Nggak, banget. sebentar, gua ngomong lu nggak. Gak ada yang salah lagi dia bilang merawat diri bukan merubah diri. Kita kasih lihat dulu ini dia perjalanan Teguh Dewi Putri operasi di Korea Selatan. Oh wah. Bagus nih. KDP udah nanya-nanya KDP sakit apa enggak, katanya enggak sakit, beneran. Tapi Dewi, apa sih yang membuat kamu mau buat operasi di Korea tuh apa? Kalau aku memang ini udah lama planningnya. Sebenarnya planningnya ini udah 1 tahun yang lalu. Cuma kan anak aku masih menyusui saat itu. Kata siapa? Hah? Kata gue. Dia barusan ngomong. Udah gitu anak pertama aku ngerasa pas olahraga aja baliknya cepet. Kayak perut juga nggak terlalu yang urgent banget. Anak kedua ini aku ngerasa kayak udah olahraga, udah diet. Tapi di bagian-bagian tertentu itu kayak memang nggak bisa, kayaknya cuma olahraga doang. Kalaupun bisa mungkin lama banget. Metabolisme soalnya sering bertambah usia. Karena kan anak aku yang lahir ini dua-duanya kan gede lahirnya. Jadi banyak daging yang berlebih karena aku kurusnya cepet kan. Jadi kayak banyak yang berlebih dagingnya. Tamitak lah makanya. Makanya tamitak. Dibuang kulit-kulitnya itu yang Sama Dibuang. perut-perutnya. Jadi itu misalnya Perutnya dibuang nggak punya perut dong.
Perut yang belly pouch-nya itu, Lemaknya. mams. Ya, Kalau ya, mami-mami itu kan ada perut yang Ada kayak kantongnya kayak kantong ajaib gitu Iya, kan. iya. Itu bener-bener dibuang. Kalau kita Dibuang. tuh sesar kan cuma segini doang. Ya. Dijahit dibukanya, segini kan sesar. Kalau ini tuh dari sini sampai sini. Iya. Jahitannya. Jadi Ini sekarang masih- ada masih bekas pakai jahitan korset nih. Ini ada bekas jahitan Masih nggak? diperban, aku baru 2 minggu. Nanti kalau udah sembuh banget nih, udah normal lagi, ada bekas jahitan nggak? Ada. Nanti aku pakai bikini deh biar aku lihat. Jangan, itu buat sendiri aja. Hasil Kan udah di Bali Tidak, tinggal. aku nanya, kalau udah bersih, udah tuh, beres lihat semua. tuh. Iya beda banget lah. Beda banget. Oh iya. Beda Bajunya banget. sama lagi. Ini ngaruh ke berat badan nggak? Akhirnya sempat Iya, nimbang nggak? bener. Kayak ini ya, Nimbang, kayak- nimbang. Turun berapa kilo? turun. Berapa banyak Ariana turunnya? Grande. Karena memang di bagian breast juga aku ada yang Ariana diisi. Grande lah. Jadi Laura. turun naik ya, cuma sekitar 2-3 kilo turun. Kalau lingkar perutnya berkurang berapa banyak? Oh banyak banget, karena memang aku dari pas punya anak kedua ini bagian perut aku nggak pede banget sih. Iya. Kayak aku juga punya brand baju kan, bajunya tuh kan sempit-sempit semua. Ya, kalau berat ngerasa banget. banget di bagian perut tuh, jadi kalau misalnya jalan segala macem tuh ditahan, ditutup-tutupin. Di sini aja aku sering ditutup-tutupin Iya, kan. iya. Sekarang mah enggak. Wih. Tapi apa, ngilu nggak, masih nggak ngilu? Kalau tamitak jujur sakit banget sebenarnya ya. Ya, Kayak pasti. melahirkan sesar 1 kali ini 10 kali. Cuma sakitnya itu cuma kayak 2 hari doang. Abis itu karena memang di sana itu canggih banget ya, medical dan lain-lainnya. Cepet banget recovery-nya, aku juga bingung. Berapa lama recovery-nya? Hari ketiga aku udah pulang dari rumah sakit ke hotel. Hebat tadi Hari sana, keempat Mak. udah jalan-jalan, Nggak udah mulai bengkak, nge-mall. efeknya nggak bengkak itu di badan. Biasanya kan kalau habis Nggak. tamitak atau mengeluarkan lemak itu Cuma kalau batuk, suka sakit. Ngilu. suka kayak ngilu. Jadi batuknya harus gitu apa gimana? Wih, kamu nggak mau coba tamitak? Hei, perut gue masih bagus. Perut gue berotot. Nggak pernah lihat Instagram gue berotot. Nggak pernah lihat. Tanya aja sama produser. Salah satu kiblat aku juga KDP. Lu gak pernah ngeliat dia belly dance? Enggak, maaf, aku menjaga mata aku. Apa? Mata lu. Tapi Tengku Dewi, kamu bilang sebetulnya rencana ini tuh sudah ada 1 tahun ke belakang. Apakah rencana ini sudah ada setelah bercerai atau sebelum bercerai? Sebelum bercerai, sejujurnya. Oh, tapi setelah Karena dulu mantan yang suami pun tahu, aku udah bilang nanti kayaknya abis tutup pabrik gue pengen tamitak. Gitu. Mantan suami itu siapa sih? Kayaknya cuma 1 ya kak ya. Jangan sampai 2 ya. Iya. Ada pantangan-pantangan selama masa recovery ini kan masih pakai Ya, ini nggak boleh makan masih apa. dibebet, masih pakai korset kan? Nggak boleh mabuk, nggak boleh apa Ini gitu. korset ini bisa setahun ya, 6 bulan ya. Iya, Minum obat nggak? Minum obat nggak? masih minum obat. Oh, banyak. Obatnya apa Nggak, sedikit? sekarang obatnya cuma yang buat dada doang. Oh. Yang Oh, ini buat udah selesai. Cuma kayak krim-krim buat scarnya. Pantangannya apa? Seafood. Pantangannya sih sebenarnya karena memang aku ngejalanin ini tuh bener-bener berjuang banget. Tetap jaga makan. Seafood nggak boleh, seafood. Seafood nggak boleh ya? Nggak boleh. Aku makan Gatel seafood ya, kak. Kak. Di Masa? Korea aku makan kepiting yang mentah aman-aman Ih, aja. berani Nggak apa-apa, nggak masalah ya? Nggak masalah. Dan dokternya juga kayak santai banget. Lu nggak ada- dokter mana? Dia dokter Korea, lu dokter mana? Dokter Sukabumi. Tapi iya masa boleh ya seafood ya? Tengku, nggak ada pantangan sih. Ya, Dewi, mungkin beda-beda dokter kali ya. totalnya habis berapa itu? Berapa ratus juta apa miliar gitu. Aduh. Nggak, maksudnya apakah itu di Lumayan endorse ya. atau kamu bayar Ya memang? mungkin rezeki janda soleha ya. Oh, Jadi hebat. endorsement. Tapi endorsement kan juga kerjaan loh. Iya, ada itu special kerjaan. price. Special price. Ya. Yang Kalau nggak di endorse itu berapa totalnya kira-kira? hampir 1 M ada kali. Wow, mahal. Iya. mahal Ya banget kan kak, ini. kak Mahal Dewi kan ya. pasti. Tamitak Ayo. aja udah berapa? Ya. Siapa? Lita mau tamitak. Lita mau tamitak? Baik sahabat Ambiar, ini vokalis kami. Lita antar bareng sama gue akhir tahun. Ya. Tuh diajak tuh. Dibayarin lo, dibayarin sama Dewi. Enggak, Iya. Takutnya nggak bukan tamitak, jadi pita takutnya. Takutnya ngejahitnya pakai jahitan yang kain ya. Jahitannya pakai ini, pakai benang kasur kalau dia ya. Tengku Dewi, kita mau kasih lihat yang satu ini. Betulkah ini alasannya? Tengku Dewi lakukan operasi mempercantik diri karena imbas dari tersakiti hatinya.
Oh gitu ya, perempuan tuh balas dendamnya Emang gitu aku ya. masih terlihat tersakiti ya? Masih. Masa? Perempuan tuh kalau Tapi jujur itu kan pasti salah Tapi memang satunya iya, juga pasti kan. ya. Enggak, itu lebih kayak ke self reward aja sih. Aku ngerasa aku udah banyak mengalami banyak hal ya. Apalagi di 2 tahun belakangan ini, di waktu yang bersama aku harus hamil, melahirkan, ngurus anak-anak yang masih kecil-kecil. Jadi menurut aku ini salah satu bentuk hadiah buat diri aku sendiri sih. di Korea nggak ada yang naksir. Aku nggak suka opa-opa masalahnya. Dokternya mungkin kan lagi gini-gini mungkin dokternya. Yo. Sebenarnya udah punya bini keles. Tapi Ya, Tunggu enggak Dewi lah. pas kamu ngaca gitu dengan penampilan baru kamu setelah Tamita operasi ini itu tuh kamu dalam pikiran kamu apa pas bercermin? Jujur jadinya jadi balik confidence lagi sih. Iya, iya. Ya aku ngerasa kayak wah ini benar-benar worth it banget sih aku ngejalanin ini operasi ninggalin anak, tapi pas ngelihat hasilnya walaupun baru 2 minggu tapi udah kelihatan banget hasilnya kayak pantesan ya orang bela-belain ngumpulin Nggak sakit ya duit. sayang, nggak sakit. 2 hari itu doang. 2 hari Pak, itu sakitnya. Oke, jadi kamu merasa lebih percaya diri. Aku punya pertanyaan buat kamu. Apakah ketika disakiti oleh orang yang kita sayang ada perasaan tidak percaya diri? Pasti kan self worth kita tuh pasti menurun, mempertanyakan. Awal-awal tuh yang masih di fase-fase kayak denial, menyalahkan diri sendiri, tapi itu kan itu udah lama banget, malas juga aku nginget-ngingetnya gitu. Jadi sempat ngelewatin masa-masa itu ya? Sempet pasti. Kalau sekarang ketika ngaca, hayo lo gue udah semakin cantik. Ayo mana-mana gitu kan. mana apanya Mana yang mau nih, deket sama mana aku? opportunity. Iya. Ya. Tapi kamu ada perasaan dengan sekarang ya, pasti aku, tapi yakinnya kamu nggak ada rasa cemburu sih, apalagi sekarang semakin cantik. Ada perasaan masih cemburu nggak ngeliat misalnya masa lalu kamu dengan orang yang baru itu? Cemburu sama siapa? Sama pasangan yang barunya gitu. Enggak lah. lah. Dia deh. Bukan kamu dia. Ya aku mewakili dia. Iya bener. Tidak ada rasa cemburu? Enggak lah kan jalan ini juga kan salah satu keputusan besar yang udah aku pilih. Masa Ya. udah aku memilih keputusan ini, masa aku harus cemburu atau Ya, gimana? nggak Itu kan usah berarti lah. jangan ngambil keputusan kalau masih baper gitu kan. Nggak usah ada cemburu-cemburu. Lu selingkuh, gua selingkuh. Lu setia, gua Nggak setia. ada begitu sih. Di roaring aja ya kan. Enggak, maksudnya gini, enggak ngapain cemburu, nyiksa diri. Iya. Bener. Kalau Betul, dia dan selingkuh ya hari udah gini kita nggak boleh. menghibur. Nggak usah Gini. dibalas dengan perselingkuhan. Kalau saran aku itu tetap tidak bagus. Tapi ya, Cerai aja langsung. salah satu balas, itu cerai kalau jalan terakhir ya. Tapi salah satu balas dendam terbaik itu adalah dengan tampil atau Reward. hidup jauh lebih baik lagi. Betul. Ya kan? Itu adalah Fokus balas diri dendam sendiri aja, naikin value diri sendiri. Benar. Tapi kita punya pertanyaan sama kamu. Ada yang bilang katanya kalau Tamintak tuh apakah bisa punya anak apa enggak setelah itu ya? Karena aku nggak tahu kan. Bisa dong. Masih bisa apa ya? Bisa. Kalau Kan Tamintak nggak ada masih bisa. hubungannya sama di dalam rahim. Bisa Sebenarnya soalnya. masih bisa aja kalau ada duitnya. Maksudnya? Banyak juga kayak teman-teman aku udah melahirkan, terus 2 tahun lagi brojol nih, Tamintak lagi ya bisa-bisa aja. Iya. Karena sebenarnya operasi itu sama kayak sesar, setahun kan minimal jaraknya kan. Oke. Gitu. Bahkan ada juga temen aku yang ketika dia lagi lahiran langsung Tamitak dan langsung Ini bisa. ya itu biar aku sekalian yang pas ya? lahiran itu juga sama, lahiran mini Tamintak ya. Karena habis itu dia langsung tagitak ya. kita. Bukan tekotek ya. Kita masih lihat ya, kita punya artikel, nanti kamu tanggapi yang satu. Tangku Dewi lakukan operasi Tamitak. Kalaupun nikah lagi, nggak mau punya baby. Emang nggak Bener. mau, memang nggak mau punya baby lagi. Enggak. Iyalah. Bukan kayak gitu ya. Bukan, aku sebenarnya kalau untuk aku pribadi punya anak 2 udah cukup, apalagi sepasang kan Kak, cowok cewek. Tapi nanti kalau aku punya pasangan lagi kan nggak tahu, kalau terlalu egois kan kalau misalnya aku bilang nggak mau punya anak lagi deh gitu kan. Cuma mungkin aku nggak mau hamil lagi. Gimana? Maksudnya gimana? Kita nggak mau hamil. Maksudnya ya sekarang kan Adapsi, canggih banget, ada adapsi. Surrogate mana? Kayak Priyanka Chopra gitu. Berarti lakinya harus kaya kayaknya ya. Iya dong. Iya dong. Enggak zaman cari Ini nggak bisa lagi nih laki yang Memang nggak boleh. mau itu nggak bisa ya. Maksudnya. Tadi bilang nggak bisa lagi laki yang laki yang apa emang? Enggak kan sekarang lagi musim zaman yang laki yang nggak provider gitu loh. Kalau yang kemarin? Yang kemarin, aduh aku lupa ya kayaknya amnesia. Tapi benar, perempuan itu harus mendapatkan lelaki yang bertanggung jawab. Iya. Kalau Kan- misalnya Beb, kamu nggak punya anak dari aku, nggak, tapi aku nggak mau hamil lagi, udah nggak apa-apa kita surrogate aja kan enak
kedengerannya gitu Iya. kan. Sebenarnya perempuan itu nggak butuh yang harus laki-laki yang kaya raya, tapi laki-laki yang bisa bertanggung jawab. Jadi nasa tadi Iya, harus bertanggung Tanggung jawab. jawab laki. perawatan, tanggung jawab jalan-jalan, tanggung jawab suroget. Tanggung jawab tuh sebetulnya artinya tuh luas ya. Bukan hanya sekedar materi kan nggak ya. gitu. Enggak ya. Perasaan juga, Tapi memberikan aku sekarang rasa gitu nyaman. sih Kak. Sekarang kamu lebih ke sana. Lebih realistis aja ya nggak sih? Realistis. Oke, lebih realistis sekarang lebih realistis kalau cari calon suami itu yang seperti apa menurut kamu? Provider. Harus provider. Iya dong, dia perempuan. Anak dua. Anak Loh, dua iya dong, say. Rian. Perempuan tuh harus dapat masa laki gue yang- yang biayain? Tapi kalau anak kan tanggung jawabnya Apa ya? Andrew Andika. Harem mah mau ngapain? Kalau anak-anak kan tanggung jawab Andrew Ya Andika. kalau ada seorang bapak yang tahu tanggung jawabnya. Kalau kadang-kadang amnesia juga gimana? Emang dia suka lupa tanggung jawab? Enggak, ini kan kita ngomongin orang tua pada umumnya yang sudah iya. berpisah. Ada yang Kadang lupa. suka amnesia, ada Iya, kan? ada. Makanya tuh suka viral-viral beritanya kan. Aduh ini agak-agak ini ke jurang ya. Ini kita lagi ngebahas secara keseluruhan ya. Oke, kita buka slide juga ya. Ini ngomongin soal suami Penipuan. zaman sekarang. Laki-laki yang suka menipu. Bukan hanya hati aja sekarang yang ditipu, harta juga sering ditipu. Say. Wow. Dari hati kayak ngomongnya. Pengalaman. Kita buka slide ini. Bukan konten, apa tadi? Bukan konten. Itu captionnya yang di situnya ada lagi captionnya. Itu buat lucu-lucuan aja sih sebenarnya. Nih ya. Bukan konten kompor ya bun. Setelah Bukan. jadi janda, aku baru tahu ternyata banyak suami yang nipu istrinya. Enggak. Ini bercanda aja. Jangan sampai bunda-bunda yang nonton jadi worry ya. Maksudnya adalah banyak para suami yang menggoda kamu gitu maksudnya sayang. Enggak. Oh, cuma enggak, bercanda. dia Aku kan dengan dari dulu tuh sekarang. sebenarnya suka Iya konten juga yang nggak apa-apa kan, receh-receh. juga banyak memang laki-laki yang sudah berstatus suami, Iya, tapi iya. dia masih aja ganjen gitu sama cewek-cewek. Itu juga nipu tuh statusnya. Itu juga nipu juga. dong. Iya. Kan ya. Jadi nipunya tuh nipu gimana? Ini aku cuma ngonten aja loh. Tapi masalahnya kalau ngonten, Lucu-lucuan doang. ngonten itu kalau selebriti yang ngonten tuh ya, walaupun selebriti juga manusia, orang itu tuh akan clue, berasumsi clue. itu tuh adalah yang terjadi dalam kehidupannya. Iya. Ya, atau clue, atau nyenggol ya, nyenggol-nyenggol. Kode ya. Kode. Kalau jangan Kode nanti, alam. nanti jadi pada khawatir nanti nanyain aku siapa laki gue yang nge-DM lu gitu-gitu kan jadi serem. Tapi kamu pernah ada pengalaman dengan pria yang menipu dalam tanda kutip ke... Banyak lah. Wah. Misalnya apa? Apa ya? Ya apa ya? Pokoknya kalau misalnya suami yang udah punya istri harus menjaga harus punya banderis kan Kak ya? Harus punya ini kan, apalagi sama perempuan yang statusnya single atau janda gitu. Nyoba-nyoba bisa nggak nih cewek? Mungkin ya Kak. Kamu Tapi sesama gimana perempuan, kamu pengalaman? pernah ditipu Naya? Pengalaman kamu gimana? Ya Sering lah. dong, pasti dong. Ada laki-laki yang sudah punya istri nyoba-nyoba. Cuman kan kita Nyoba-nyoba. sudah punya Cek-cek sikap. ombak ya. Cek-cek ombak. Cuman kan kita apalagi ngeliat penampilan aku sebagai penyanyi di luar sana. Kenapa Kak harus dicek-cek nggak mau? Hah? Jadi Karena harus kan kita mau. pasti tahu oh arahnya ini mau kemana. Iya. Kita kan harus bisa jaga sikap sebagai Kalau perempuan yang ngobrolnya sebatas mahal. kerjaan Iya, benar. kita tahu, kalau mau modus kan kita juga bisa punya feeling ya kan Ya, Kak? sebagai Tapi perempuan kayaknya dewasa lah. rata-rata sudah mulai agak sedikit deh. Kenapa? Ya mungkin tahu gua galak kali ya. Ya makanya kurang-kurangin live di Instagram, kurangin ya. Tapi sekarang ini juga lagi ada, ini kita nggak mau bilang nama ya. Ini ada Iya. kabar yang beredar, ada seorang perempuan terkenal gitu kan kita tahu Selebgram ya? ada kabar dia menggugat cerai suami ya. Itu kan isunya beredar macem-macem lah. Kalau buat seorang Tengku Dewi, apa yang ingin kamu sampaikan untuk perempuan di luar sana, istri yang barangkali tersakiti entah karena tidak dinafkahi atau barangkali tidak ada rasa percaya karena diselingkuhi? Pokoknya aku mau nyampein sama perempuan-perempuan di luar sana yang masih bertahan saat ini, padahal sudah banyak keganjalan, tapi karena bertahan anak, mungkin nggak bisa berdiri sendiri karena masalah finansial. Kalau kamu udah tahu, udah punya insting yang kuat, hidup itu ke depannya masih panjang banget. Jadi Betul. kalau untuk dihabiskan dengan orang yang toksik. tekanan batin, memendam, itu bakal jadi penyakit gitu loh. Setuju. Jadi berani lebih aja baik- untuk walking away. Iya. Karena kedepannya, kalau misalnya nih masalahnya finansial, banyak juga yang curhat sama aku ya. Nah. Dari sekarang berarti kalian udah harus set up, harus bisa mandiri. Iya. Jangan ketergantungan sama laki-laki. Laki-laki. Harus punya
nggak usah ngomongin karir besar lah ya. Sekarang tuh zaman online shop, kalian mungkin bisa usaha dari rumah yang kecil-kecil. Iya, nggak punya modal tinggal dropship. Iya, jangan gara-gara cuma dibiayain laki gitu ya, kalian takut di KDRT diem aja, diselingkuhin diem aja, pura-pura nggak tahu. Jangan kayak gitu, karena hidup itu ke depannya masih panjang banget, masa depan tuh masih panjang. Luar biasa jawabannya, lancar sekali, pengalaman ya? Iya. Iya, pengalaman banget. Tengku Dewi, kita buka lihat ini keputusan dari seorang Tengku Dewi Putri. Banjir di Bali, Tengku Dewi bersyukur sudah pindah ke Jakarta. Oh, kamu udah pindah ke Jakarta? Udah balik lagi aku. Oh, udah balik lagi. Tadinya emang di Bali. Kenapa kamu milih balik? Soalnya kita ingat waktu kamu tuh waktu bilang pindah ke Bali karena lebih tenang, lebih apa? Kenapa sekarang balik lagi? Kayaknya untuk heal-nya aku udah dapet. Oke. Aku udah ngerasa apapun yang terjadi saat ini aku udah nggak akan ke-trigger. Dan realistis aja di Bali itu untuk kerjaan, untuk entertainment yang kayak gitu-gitu bisa, tapi karena aku punya anak juga jadi harus boyong Usahanya anak, lebih balik besar ya? lagi, Cari boyong di Jakarta lah jadi ya. kayaknya lebih aman. Dan untuk anak-anak juga aku harus settle up juga kan, anak 2 masih kecil-kecil. Kayaknya aku di Jakarta dulu, fokus kerja dulu lagi gitu. Ya kamu fokus kerja bisa, papanya juga bisa ketemu anak-anaknya lebih gampang kan? Iya. Sama-sama di Jakarta juga. Banjir ini kita lihat ya waktu di Bali, sekali lagi kami turut berduka atas apa yang terjadi di Bali. Karena kemarin kabarnya di daerah Canggu juga sempat banjir lagi. Betul juga. Betul, jadi kita berharap tentu saja bisa segera surut. Korban juga kami turut berbelasungkawa ya, dari yang kehilangan materi sampai dengan orang tercinta. Daerah rumah kamu banjir juga? Daerah menujunya iya, tapi rumah aku nggak banjir. Daerah mana rumah kamu tuh? Aku di daerah Dewi Sri. Dewi Sri bukannya banjir ya? Dewi Sri. Dewi Sri banjir banget kan? Aku nggak kena karena di depan belakang rumahku tuh sawah. Jadi mungkin penyerapannya Ke lebih air ya, sawah benar. Oh gitu. Pindah ke Jakarta per kapan Dewi? baru banget. Jadi tuh sebenarnya ini juga kayak mendadak. Tadinya kan aku memang mau anak-anak di Jakarta karena aku di Bali, karena aku di Korea kan. Pas di Korea sebelum banget kejadian banjir, aku sempat mikir, aku balik ke Bali lagi atau ke Jakarta ya, kayak gitu kan. Tapi kayaknya anak-anak tuh balik ke rumah lagi, ketemu temen-temennya kok happy. Apalagi Zea yang kecil, tuh anak aku baru bisa jalan kan. Jujur rumah yang di sini itu lebih gede lah. Kalau di Bali kan nggak terlalu besar untuk dia aktivitas dan lain-lain. Kayaknya aku di Jakarta dulu deh. Tadinya mikir belum sampai selamanya, maksudnya untuk sekarang mungkin 1 tahun ke depan di Jakarta dulu gitu. Semoga ketika kamu pindah sekarang ini udah di Jakarta lebih memudahkan buat kamu berkarir, anak-anak seperti yang kamu bilang juga semakin happy. Amin. Tapi pertanyaannya adalah, bahagiakah kamu Tengku Dewi? Kita akan mencari jawabannya dalam cerminan kamu. Silakan Tengku Dewi Putri. Silakan Sini, menghadap sayang. cermin. Oke. Ini dia. Oh, aku ngaca. Seorang Gini. perempuan cantik, seorang ibu yang memutuskan untuk mundur kayaknya Karen. Kurang mundur? mengakhiri rumah tangganya. Aku nggak kelihatan kacanya tapi. Nah, kelihatan dari kamera. Sekarang Oh, iya. ingin berubah jauh lebih baik Ini lagi. angle-nya tapi udah oke kan? Oke banget. Cantik kok, selalu cantik. Oke, Tengku Dewi Putri. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk bayangan yang ada di dalam cermin tersebut? Oke, for myself, terima kasih sudah jalan sejauh ini. Makasih untuk segala usaha dan perjuangan yang udah kamu lalui. I'm so proud of you. Bangga ya sama. Bangga sama diri sendiri, aku bangga karena gak nyangka aku bisa ngelewatin semua ini dengan sekarang sehat, bahagia, dikelilingi sama orang-orang baik, dikelilingi sama orang-orang yang support aku. Tengku Dewi Putri, setiap orang punya kesalahan di masa lalu. Apa yang ingin kamu maafkan dari diri kamu sendiri? Silakan sampaikanlah supaya bisa melangkah hidup lebih ringan lagi. Just let it go. Usah diingat-ingat lagi hal-hal yang udah lewat. Jadiin semuanya itu pembelajaran. Jangan pernah menyalahkan siapapun, menyalahkan dirimu sendiri, menyalahkan orang-orang yang sudah menyakitimu. Karena aku yakin banget itu semua memang udah ditakdirkan buat kamu untuk menjadi versi kamu yang lebih baik saat ini. Tapi harus melewati jalan itu. Iya. Semoga lebih ringan melangkah. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi ya. Semangat. Terus berjalan, kaki bukitku
tuh paling suka kalau ngelihat di media sosial ya. Aha. Di Instagram misalnya ada kata-kata hari ini. Oh Bisa iya. memberikan motivasi. Iya. Buat aku kata-kata hari ini yang membuat aku motivasinya tinggi itu ada satu. Apa? Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Ya kenapa harus saya? Kalau Tapi saya itu mah ya, bener. Iya. Kenapa kalau harus saya mah nggak akan ngelihat kata-kata Lihatnya apa? duit. Ya. Begitu buka rekening banyak, saya ketawa. Tapi kakak tahu nggak kak? Kenapa kak? Kalau kita bikin konten yang bagus kak, itu bisa mendapatkan uang kontan. Dapat duit juga bisa. Saya mah nggak bisa bikin konten. Bikin apa? Saya bisanya bikin enak. Wah. Enak nyanyi. Iya. Oh iya. Makan. Atraksi naik-naik rijing. Benar. Bikin enak Tapi perasaan ya orang aku suka nonton. banget kalau perempuan rambutnya diginiin kak. Iya benar, aku juga. Kayak mewah gitu, kayak madam gitu. Madam. Kata-kata hari ini dari rambutnya Dewi Persik. Rambutmu adalah mahkotamu, tapi hatimu adalah perhiasanmu. Kalau Kirain gua hatimu adalah milikku. Salah dong. apa dong? Yang penting Apa? gimana? Apa? Ini bagus nih kata-katanya nih, bagus Maunya nih. gimana? Ayo. Gimana ayo? Nanti Kata-kata aja habis pagi-pagi ambiar kamu. aja belum ada ya. Lagi mentok. Tapi kalau ngomongin kata-kata hari ini bintang tamu kita sering bikin konten kata-kata hari ini, tapi nggak sendiri sama Sama siapa? neneknya. Oh, sekarang sama neneknya. iya. Oh, yang kemarin lagi kangen sama neneknya ya? Enggak dong. Waktu itu kan pernah Waktu itu datang ke pernah sini ngomongin kesini. neneknya kan tinggal sama neneknya. Oh iya bilang. benar. Oh iya iya. Tapi sekarang Kalian nggak. itu lupa ya? Sekarang nggak datang sama neneknya, cuman kontennya sering sama Oh, neneknya. enggak sama katanya sama neneknya. Kontennya, tapi Oh, kita iya. tanya-tanya, kenapa kok bisa bikin konten sama neneknya? Kenapa? Pagi-pagi biar kita hadirkan ini dia Aiman. Ricky. Aiman Ricky. Alhamdulillah sehat. Makasih. Panggilnya Mas Rika atau Mas Aiman? Apa aja yang nyaman buat kamu? Apa aja yang nyaman buat kamu? Oh, belum pernah aja pernah sikat oleh bersikat. Aiman Ricky kami ucapkan terima kasih. Nenek siapa namanya? Nenek Tuti. Nenek Tuti usia berapa nenek? Ya Allah. 85 tahun. 85 Masya tahun. Allah. Bikin konten, bikin kata-kata hari ini quotes of the Yes, day gitu ya. betul. Coba kita intip seperti apa. Quotes of the day ala Aiman dan juga Nenek Tuti. Nenek Tuti. Luar biasa lo ya. Hebat lo seru neneknya ya. lo Aiman. Alhamdulillah punya nenek yang masih semangat walaupun ya sekarang usia 85 tahun dan sering lupa. Wajar. Wah, ya wajar. Itu lah. kalimatnya dari kamu atau memang nenek memang udah tahu memang seceplos nenek? Dari aku lah. Oh iya iya. Dari aku. Jadi kamu ngajarin nanti ngomongnya begini. Iya. Nenek iya aja gitu. Iya. Susah nggak ngajarin ini untuk satu konten gitu? Satu konten lumayan. Ya sekitar 20 menitan lah. Satu lumayan ya. Oh, lumayan. Ya usia nggak apa-apa. Iya, Kan justru untuk ngelatih nenek ya. Yes, betul. Gaya ingat, gaya fokus. Suka protes gitu kan sih nenek kamu kayak, aduh ini bikin apa lagi direkam-rekam. Kadang tapi bukan yang kesel, cuman kayak aduh ini belum siap-siap, aduh ini belum dandan dulu. Harus gitu. dandan? Harus dandan. Oh, harus dandan. Gemelis ya nenek. Kamu Gemelis. tinggal memang sama nenek Tuti? Oh enggak, kebetulan nenek aku ada yang di Garut, jadi kalau pas aku ke Garut, aku langsung bikin konten. Oh, Asgar. Asgar. Asli Garut. Sebulan bisa berapa kali ketemu sama nenek Tuti di Garut? Paling 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Selama 2 minggu sekali kamu berarti bikin stok nih sama nenek Tuti. Udah di prepare gitu. Gitu ya. Sebetulnya sih dulunya nggak niat untuk bikin konten ya, Aha. karena pengen mengabadikan momen aja sama nenekku yang mungkin nggak semua orang bisa deket sama neneknya, dan aku merasakan bahwa momen sama nenek ini tuh kayaknya buat pribadi aku sendiri pasti bakalan dikenang banget nih next time-nya gitu. Jadi aku pengen banyakin momen itu sama nenek. Ternyata pas aku sekali posting banyak yang suka, ya udah akhirnya kepikiran lah untuk bikin konten. Jadi kangen sama nenek kita. Coba angkat tangan siapa yang kangen sama neneknya? Semua pada angkat tangan. Ya miss you lah nenek. Juga yang perawat aku rasanya nenek aku. Banget ya. Kita mau kasih lihat ya ini konten quotes of the day-nya Aiman dan juga Nenek Tuti. Ada yang atur, Oh hidup ini Tuhan yang ngatur, tapi tapi banyak netizen yang komentari.
Gua nggak Banyak kebayang. netizen yang suka ngatur. Aku nggak kebayang nanti kamu kalau udah nenek-nenek ya, kamu diajakin bikin konten sama. Kok lu aja kenapa? Ya kan nanti kita kan menua. Tapi gini, kalau Dewi Persik nanti udah nenek-nenek bikin konten gini. Ada Dona Ambon di sini. Kebayang nggak? Kak Dewi tuanya gimana? Sanggul gitu tapi rambutnya putih semua, pakai kebayanya kebaya nenek Nini teh gini kan? Gue walaupun umur 60 tahun, Iya. badan gue masih bagus. Lihat aja nanti ya. Nggak ceritanya umur 80. Iya, kan 80 tahun. Ya semoga kita bisa sehat ya. Ya, Amin. kakak pakai Oh, kalian nggak bisa lihat, Ding. Nggak bisa lihat body aku. Soalnya Kenapa? aku cuma kelihatan mata aja nanti. Oh, ditutup. Oh, kawin sama Raja Arab kali. Tapi Kawin sama Raja Arab kali Kayak ditutup. gitu itu cita-citaku, King. Nggak usah begitu ke bandara juga kakak mau pakai begini orang nggak ada yang tahu. beda kalau itu habis operasi kalau itu. Enggak, Kak Dewi setiap kemana-mana Iya. dia pakai cadar gitu. Karena jadi- nggak mau ada yang minta foto dia. Bukan gitu, lu doain gue itu kan Dewi Muria Agung bedain. Dewi Persik mah seksi, solehot. Dewi Muria Agung soleha. Oh ya, Ya juga. Aiman. Iya. Tapi Nenek Tuti itu tahu nggak sosial media? Paham nggak sih? Kayaknya enggak ya. Enggak ya? Kayaknya enggak gitu. Bahkan kemarin tiba-tiba ada yang endorse gitu buat nenekku. Oh, ya Allah. Ini mau endorse nih buat neneknya, ada produk gini gitu. Terus udah gitu aku telepon dong, Bu ini dapat endorse. Oh iya, yang anget-anget aja ya. Jangan banyak gulanya. Endorse maksudnya? Apa dikiranya bandros kali? Udah dapet Oh, ya Allah, endorse saking kontraksi. viralnya. Berarti kalau dia nggak paham media sosial, dia taunya itu direkam buat apa? Nanti kalau pas aku liatin lagi, nih Bu tuh rame nih banyak banget yang doain ibu. Oh gitu, katanya alhamdulillah. Seneng ya? Kok bisa? Katanya gitu aja. Nah, ketika diliatin hasil rekamannya tuh komentarnya apa? Komentar dari nenek kamu Iya. ya, responnya melihat dia yang ada direkam Iya. di handphone. Ya dia cuman happy aja. Happy terus udah gitu nggak tahu kalau misalkan orang-orang suka sama beliau. Tapi itu penting ya. Yang penting tuh happy ya. Benar. Betul. Video call boleh nggak Nenek Tuti? Ah boleh. Mudah-mudahan Ada ya. siapa di rumah Aiman? Ada tanteku. Nenek suruh Udah. Tapi kebetulan di sana nggak ada. Oke, Nenek Tuti lagi Tunggu nonton ya. sama Nah. tantenya Aiman ya. Selamat Yes. pagi Garut, wargi Garut. Nih coba dipakai ini, boleh silakan. Coba ya, Bismillah. Atau saya Nenek teleponin. Tuti. Nenek. Usia 80 tahun, tapi alhamdulillah ya. Maksudnya mau untuk bikin Nah, konten diangkat. gak semua bisa. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Tuti. Dilihatin. Biar disapa dulu nggak apa-apa biar Sini. nah. Assalamualaikum Bu Tuti. Bu Tuti. Harus mukanya Mas Aiman dulu. Oh iya, kasih lihat muka kamu. Halo Bu Aiman. Tuti. Halo juga. Halo juga. Apa manggilnya? Duda. Bu Tuti, halo juga. Oh, halo juga. Kok kita dengarnya Duda? Bu, dengarnya Duda. Halo Nenek, Assalamualaikum Nenek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kali si nenek. Waalaikumsalam. Nenek ini Dewi Persik. Ada Nona Ambon nggak di sini? Weh. Well. Coba Ayuman punten boleh ya? Boleh. Nah, Nenek Tuti, assalamualaikum. Sekarang Nenek lagi live nih di Trans TV. Nenek masuk TV nih di Trans TV nih. Kenapa? Sutradaranya di sini soalnya. Nenek suka bikin video sama Aiman. Ya. Ya. Iya. Iya. Ya. Nenek menigelis, meni cantik. Ya bahasa Sunda aja. Sama aja. Sama aja. Mau bilang apa sama Aiman sama cucu? Bade nyarios naon? Naon atuh? Nah, atunya. Kurang jelas. kurang jelas. Kurang jelas, kurang jelas. Nenek sehat-sehat ya Nenek ya? Mungkin ini kurang pendengaran. Oh iya, nggak apa-apa. Kurang pendengaran. Nenek Sawios, sawios. Iya, nggak apa-apa. Sehat-sehat lah ya. Salam buat semua keluarga di Garut. Ya kita memahami juga. Iya, ya. tuh. Yang penting udah melihat wajahnya seneng Nenek ya. sehat ya, Nenek sehat ya. Iya. Nenek sehat-sehat, nggak apa-apa, kita memaklumi ya, wajar aja lah ya. Dadah. Assalamualaikum. Love you.
Love you. Jadi sama tante sama siapa nenek Tuti di Garut? Sama tante aja. Itu dari mana? Di Garut, di Jakarta? Di Garut. Ini nenek dari papa, dari mama? Dari mama. Dari mama ya. Ini kita mau kasih lihat, ini ada momen Aiman bareng sama nenek Tuti. Iya tuh. Oke. Kalau sama nenek Tuti ke Garut biasanya selain dia menghabiskan waktu bersama-sama, ini kita ada lihat di bawah itu ada ziarah kubur ya? Yes. Ke makam siapa itu Aiman? Itu ke makam mamaku. Oh mama. Makam mama Mama tuh meninggal di saat Aiman usia 6 tahun. Jadi benar-benar sama nenek Tuti. Yes. Makanya kamu manggilnya ibu. Yes, betul. Jadi Ketika kamu besar sama ibu, dibesarkan sama ibu, sama nenek kamu, apa pesan yang tidak akan pernah dilupakan? Karena bagaimanapun ibu atau nenek kamu ini menjadi pengganti sosok mama kan? yes. Pesannya dari nenekku tuh yang selalu aku ingat, apapun cita-cita Aiman, insya Allah terkabul kalau tetap dekat sama Allah. Gitu. Kata nenek. Yes. Itu yang selalu aku ingat dan jangan pernah mikir nggak bakalan dapetin sesuatu karena setiap orang punya porsinya masing-masing. Berarti kalau lebaran tuh selalu sama nenek terus ya? Yes. Sekarang nenek kondisi gimana? Sekarang sedang mengalami demensia. Oh demensia. Jadi makanya kalaupun sekarang video call gitu ya, udah lupa lagi. 10 menit kemudian. Bahkan ngobrol apapun ya udah lupa lagi gitu. Pernah nggak dalam kondisi demensianya tuh ketemu kamu tapi beliau lupa siapa kan? Masih umur segitu. Pernah waktu pas kemarin ini, sempat kemarin terakhir aku ke Garut, terus aku ini ngobrol berdua banget sama nenekku, terus nenekku bilang, tolong ya biayain Aiman tuh lagi sekolah SMA, jangan lupa nanti kasih ya uang buat Aiman gitu. Terus, Bu, ini kan Iman Bu, terus udah gitu, iya, nah, terus itu Iman siapa? Terus dia mikir dulu sebentar, terus, iya ya, terus dia mikir lagi, terus, iya, dia baru ketawa tiba-tiba. Pikun ya, kadang ada yang pikun ya, gitu macam-macam sih kalau umur segitu mah. Ada ya orang yang tinggal sama neneknya, orang tuanya nggak ada. Ada yang tinggal sama orang tuanya, neneknya udah nggak ada. Ada gitu ya, macam-macam orang tuh. Aiman ketika melihat nenek kamu sebagai pengganti ibu ya, mama, makanya namanya ibu, dengan keadaan demensia bahkan pernah momen beliau lupa siapa kamu, itu gimana sih? Aku nanggapinnya sedih sih, sedikit ya. Tapi justru aku menghargai momen-momen itu bersama nenekku tuh lebih banyak lagi. Bahwa ternyata yang dulunya seorang yang berjuang untuk aku, sekarang udah mulai lupa. Bahkan apapun yang dilakukan sekarang membuatku harus banyak bersabar. Setiap hari bisa nelfonku tuh berkali-kali dengan pertanyaan yang sama, kapan pulang, terus atau nenekku sendiri bahkan yang selalu ngomong, ibu pengen pulang, ibu pengen pulang, ibu pengen pulang. Jadi dia pun bahkan nggak tahu kalau itu rumahnya sendiri. Dia nggak nganggap kalau itu rumahnya sendiri. Jadi ya setiap saat tolong dijemput ya ibu ya katanya. Kapan kesini, ibu pengen pulang. Kadang aku menyiasatinya, ya Bu nanti semua orang juga akan pulang. Iya betul. Tapi ibu kalau misalkan nanti mau pulang jangan lupa syahadat ya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu aku ngomong gitu walaupun sedikit sedih tapi aku pengen mengajarkan bahwa tolong diingat ya Bu ya. Nanti akan ada masa seperti itu. Dan nenekku mengiyakan. Aku punya rekamannya juga gitu kalau pas lagi teleponan. Boleh kalau ada rekamannya, Coba kita lihat ya sebentar. Nggak tahu ya sebelah mana. Tapi buat sobat Ambiar, semoga buat yang sedang menyaksikan, kalau memang punya keluarga, apalagi orang tua, nenek yang memang sudah kondisinya demensia, semoga sobat Ambiar diberikan kesabaran, karena dibutuhkan kesabaran untuk bisa terus mengajak berkomunikasi, mengingatkan kembali, karena pastinya tidak mudah untuk bisa melewati hal seperti ini ya. Ada di handphone satu lagi lupa. Okay. Tapi terus berarti tante harus terus mengingatkan terus ya. Betul. Iya, sabar ya, harus sabar. Ada rasa capek nggak sih kalau Aiman? Ada di saat-saat mungkin kadang kalau lagi syuting gitu ya, terus tiba-tiba nenekku nelpon terus aku kadang Itu karena kebiasaan dulunya ya. betul. Ya. Dan kadang aku luapinnya ke tanteku sih, tolong banget ya ibu, tolong ditemenin dulu karena nelponin aku terus sekarang lagi syuting. Megang handphone, bisa megang handphone? Iya. Ya pasti dipegang Jadi handphone. justru kegiatannya nenekku tuh sekarang kalau nggak ada aku ya main handphone aja terus.
pegang handphone. Dan aku ini bikin album buat nenekku. Jadi foto-foto aku sama nenekku, kadang sama anak-anaknya juga aku bikin di buku, That's so tempelin, sweet. terus aku tulisin biar dia inget terus sama siapa aja, suaminya, anak-anaknya, cucunya. Gitu. Jadi ini sebagai buku yang selalu dipegang agar beliau selalu ingat ya? Iya. Ini juga? Nah ini kalau ini aku tempelin di rumah karena dia selalu lupa kan kalau ini tuh rumahnya beliau. Jadi kadang aku tulisin rumah ini milik Ibu Tuti, sudah ada sertifikat gitu. Aiman, ini inisiatif dari mana? Atau kamu pernah belajar atau pernah baca bahwa ini harus dilakukan atau inisiatif Kalau sendiri? ini karena aku ngerasa nenekku tuh selalu nanya, ibu tuh pengen pulang, ayo. Dan aku selalu mengingatkan, Bu, ini tuh rumah ibu. Ini tuh bahkan ibu tuh udah punya sertifikat ini tuh, Bu. Karena inget dia ngerasa dia tuh ngontrak gitu di rumah orang gitu. Makanya aku sampai tulisin di rumah ini milik Ibu Tuti, sudah ada sertifikat Itu gitu. nggak gampang pasti buat kamu nempelin foto kenangan demi kenangan terus kemudian kamu tuliskan karena ada juga barangkali orang di dalam foto tersebut sudah berpulang ya. Yes. Untuk itulah seperti Luar biasa tadi loh, Mas sama Iman kakekku. ya. Mas Iya. Iman ya. Ini ya sabar gitu. Yes, itu mungkin salah satu langkah buatku untuk bisa mengabadikan momen bersama nenekku dan membuat dia untuk semangat dan bahagia setiap harinya. Kalau kamu syuting gitu ya, muncul di televisi gitu, nenek kamu masih suka nonton nggak sih? Nonton tapi nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh abis nonton tuh langsung nelfonku, ini gini ya keadaannya gini. Kalau sekarang tuh ya udah gitu, nggak ada komen apa-apa. Aiman mau bilang apa sama nenek Tuti di Garut? Bu, Ibu cita-cita Iman dari dulu untuk membahagiakan Ibu, untuk membuat Ibu bahagia. Tugas Ibu sekarang cuma cukup bahagia, doain, dan mudah-mudahan Ibu bisa panjang ingatannya. Amin. Amin. Semoga Aiman dan keluarga juga diberikan kesabaran untuk bisa menghadapi situasi yang kadang namanya manusia ya, kadang bisa sabar, kadang juga diuji Betul. kesabarannya. Termasuk kemarin juga ujian kesabaran bagi seorang Aiman Ricky baru aja mengalami kecelakaan, katanya. Kita mau intip yang satu. Kalau dia tuh yang putih tuh tadi motong jalan. Betul. Ini pas kemarin banget setelah dari Garut, di perjalanan ke Jakarta. Terus kebetulan bukan aku yang nyetir, aku di samping yang tadi ditabrak itu, di kursi depan aku ada driverku dan keadaannya itu jam 4 sore. Mobil ambulan. Aku kebetulan lagi ngelihat sosial media, lagi ngelihat jalan. Terus aku untungnya punya CCTV di dashcam di mobil kendaraannya. Ambulannya motong jalan. Ambulan itu tadi. Ambulan. Kok nggak pakai apa sih namanya? Nggak pakai sirene. Iya, terus nggak Yes. pakai yang kayak ke kanan itu pakai apa? Sen. Sen. Yes, itu tuh menyayangkannya itu sih. Gitu. Jadi pas dalam keadaan yang paling kanan otomatis sudah paling laju yang paling cepat ya. Kanan, kemudian ini motong dua jalan. Aduh, kok bisa ngono? Kaget pasti. Jadi yang salah dia dong. Aku di situ posisinya nggak mau menyalahkan dua-duanya. Tapi kan mungkin. kondisi cepet mas, nggak oleng tuh mas. Alhamdulillahnya Nggak nabrak. nggak terlalu nabrak ke Bawa yang pasiennya lain. tuh ambulansnya? Allahu Akbar. Nah itu dia aku nggak tahu. Oh nggak sampai berhenti? Jadi Berhenti, berhenti ngobrol, ngobrol. Tapi karena aku mikir apa mungkin dia bawa pasien akhirnya cepet-cepet, akhirnya aku yaudah kita selesain, silakan lanjutin aja dulu deh gitu. berbesar hati ya. Berbesar hati aja. Baik. Ya semoga ini tidak terjadi lagi, tapi ya kita pun juga Allahu Akbar tuh. cukup Kenapa ya kayak memaklumi ya, gitu-gitu tuh karena yang ambulans barangkali memang terburu-buru. Dia juga nggak lihat. Baik, Aiman Ricky, kali ini kita akan mengajak Aiman Ricky untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya, dan kita minta kamu untuk menjawabnya dengan jauh lebih cepat lagi dalam Jawab Cepat. Aiman Ricky, kita punya beberapa pertanyaan, silakan dijawab dengan cepat tanpa berpikir panjang. Waduh. Oke Mas Apa Aiman, nih? jawab cepat ya. Lebih takut dimarahi netizen atau nenek? Nenek. Kenapa gitu? Karena kalau sekarang nenekku kalau marah pun meluap-luap banget. Mungkin karena salah satu efeknya dari demensia. Itu Ya. tadi ya. Terakhir kamu dimarahin nenek kamu karena apa? Karena nggak ngajak dia ngobrol. Oh ya? Iya.
sesensitif itu mungkin ya. Oh, Oke, Semakin next. gemes. Syuting sinetron panjang atau bikin konten tiap hari bareng nenek? Dilematis dua-duanya. Nenek dulu deh. Nenek ya. Nenek dulu. Iya. Nanti insya Allah kalau kita berbakti sama orang tua, rezeki itu akan datang. Ya. Setuju banget Kak. Tapi itu dua pilihan yang sulit karena sama-sama ibadah sebetulnya. Setuju. Iya. Setuju. Tapi kan harus lebih yang diutamakan yang mana Iya. sih? Punya jodoh yang cuma disukai nenek atau kamu cinta banget tapi nenek nggak suka? Aku sesuai dengan hidupku dong. Berarti Pilihanku. Iya dong, iya. iya, masa pilihan nenek. Kapok ya. Trending bikin konten bareng nenek atau trending karena acting bagus? Trending karena nenek deh. Kenapa? Karena membuatku menghibur banyak orang. Betul. Dan bisa jadi kenangan juga untuk nanti. Betul. ya. Dan jadi pengingat buat orang lain. Jangan lupa juga sama nenek kita, sama orang tua kita. Cewek rambut panjang atau cewek rambut pendek, Mas? Panjang boleh sebelahku. Aci loh. Ih. Maaf ya guys, maaf ya geng. Oke, lanjut. Cewek lebih muda atau cewek lebih tua? Dua-duanya oke. Cewek lebih muda, lebih tua enggak? Itu mah nggak ngaruh, yang penting lebih kaya. Udah itu. Iya, yang penting soleha ya. Tapi nenek nggak pernah nanya, Aiman kapan nikah? Enggak. Karena mungkin sekarang di masanya beliau ingatnya aku tuh masih sekolah. Jadi nggak pernah nanya-nanya lagi. Masih sekolah, masih belajar ya. Betul, betul. Yang namanya juga hidup kita akan selalu belajar sampai kapanpun. Iya. Man, terima kasih banyak mengajarkan kita begitu banyak hal. Makasih Kita ya, kembali saat Mas. lagi tetap di Terima Bang Ambiar. Gege. Tapi jaringan nasihat nenek, orang hidup harus punya tujuan. Ya perlu malu hadapi kenyataan. Jangan hidup ini cuma jadi beban senjata. Nasihat nenek. Pagi-pagi ambiar geger. Zaman sekarang tuh harus bisa melakukan apa aja ya. Betul. Apa itu? Maksudnya Contohnya? ya jangan gengsi gitu. Masak. Misalnya Setuju. jualan pinggir jalan Setuju nggak selama masalah. halal. Nggak apa-apa. Setuju. Bener. Kalina kemarin kan akhirnya juga jualan es teler Bener, Ya, pinggir bener. jalan. di pinggir jalan. Gak usah lihat Kak Lina. Kita King Nasar jual donat, pada Donat waktu dulu. di Bandung. Ini jual Masih. sambal. Benar. Jual Gue rambut. jualan Jual tas. sambal. Jual apa? Barber. Dia rambut. Aku jual bingung rambut. kalau aku ditanya jual apa ya. Barber. Ya, nanti kita pikirkan bersama usaha Kamu kita jual apa rambut kan? ya. Jual apa? Rambut. Barber. Barbershop kan? Barbershop. Udah tutup. Jangan Bahas, dicontoh usaha orang udah yang tutup nggak dibahas. sabar. Bisnis itu kadang naik, Bersyukur, kan kadang belajar. turun. Namun cek orang Sunda mah ya dengan Iya. dagang teh kudu dikereuye. Apa itu dikereuye? Dikereuye dijalani. Laku, ditekuni. enggak laku ya namanya dagang. Masa mau laku terus, mau jaya terus. Bener. Nggak ada Ini yang juga begitu. hebat nih pemain sinetron suami istri. Mereka mereka gengsinya nggak peduli namanya gengsi. Mereka Benar. jualan cilok pinggir jalan guys. Iya. Iya. Cilok, aci dicolok. Enak loh ada ciloknya dalamnya abon. Udah pernah belum? Emang Belum. Ada loh. Ada ya? Ada. Udah Sampai King, dia bawa aja nih. King ya. ini jualan cilok sampai akhirnya bisa beli mobil, alhamdulillah ya. Coba kita mau lihat. Apa? Jualan cilok bisa beli mobil? Bener. Pasti dia korupsi. Berarti tandanya jualnya berkah. Barokah. Barokah Ya, ya. kita akan hadirkan ini dia pasangan suami istri. Ada Sidik Edward dan juga ada dia Salsabila. Ya Allah. Kalau mereka berdua ini ya. Kalian jualan cilok bisa beli mobil? Alhamdulillah. Itu cilok harga berapa kalian bisa beli mobil? Iya Yang nggak 200.000 pastinya. Kita nggak pernah tahu. Emang iya? Berapa? Gue 200 ribuan. Berapa harganya? Ya 10 ribuan. Masa sebulan emang bisa beli? Sebulan bisa dapat 300 juta. Lagian suka pada nggak ngerti. Mereka mah jualan cilok itu mah cuman kelihatannya aja. Aslinya mereka punya laundry. Money laundry. Woi. Jangan disamakan dong. Mendapat
mendapatkan rezeki halal sama nggak Iya, iya. halal Tadi kayak kamu bilang kamu. apa? Money laundry. Astagfirullahaladzim, emang Iya. benar? Bercanda ya. Baik buat Sidik Edward dan Desa Sabila. Berapa tahun menikah? Udah hampir 6 tahun. Rencana? Maksudnya rencana bulan depan bulan madu kemana? Gitu. Pantesan gak nikah-nikah ya. Lu soalnya selalu kalau ada orang nikah ngedoain gak baik. Enggak, aku nanya rencana bulan depan mau kemana ya. Kita mau kasih lihat perjuangan mereka seperti apa beli mobil. Alhamdulillah. Iya. Aku tuh salut loh sama kalian berdua. Bener. Aku tuh berdoa sama Allah ya. Kalau aku ngeliat kalian, mudah-mudahan kalian tuh sampai Benar. kakek nenek. Amin. Ya maksudnya tuh saling Betul. kalian tuh berdua itu suami istri yang saling Betul. menguatkan. Karena bisa ups melihat and mereka- down selalu Iya. sama-sama. Aku melihat mereka itu di TikTok tuh ya pagi siang malam mereka live jualan tuh. Aku senang banget, gigih gitu loh. Gigih, betul. Ya. Ya, selamat cilok kalian dibeli 10 juta oleh Dewi Persik. Memutuskan jualan cilok dari kapan sih, Dik? Udah kurang lebih kita udah berjalan 3 tahun. 3 tahun. Tahun ini, jadi dulu pertama kali yang seperti dulu awalan itu bakso cilok. Nah akhirnya bikin kemasan dan mulai menjual di online dan sampai akhirnya sekarang ini walaupun usaha ya naik turun. Iya. Tapi bener pendapatan itu bakso Cilo itu sebulan itu 300-an juta sampai 200 juta gitu. Kalau misalkan ngomongin Ratusan-ratusan. kalau pernah sekali itu kalau omset sekali 2 kali itu alhamdulillah waktu itu kebantu sama sosial media juga. Itu hampir udah 2 kali ngalamin itu. Wih, dari cilok ya. Itu hebat. Ya. Tuh karena lu jangan gengsi orang dagang cilok apa segala macam lu mah. Gue mah tas, udah gue jualan tas. Iya Kak Karen gak gengsi King, dia 10 berapa kamu jual Kak? 100.000 dijual tasnya sama dia. 100.000, gue 80.000 kacamata. Iya, heeh. Kan kalau di tempat kita kan suka ngambilin tas LV. Ya gimana mau gengsi orang BU? Iya kan? Tapi makanan sama barang-barang tuh biasanya lebih laku makanan ya. Karena makanan apalagi kayak bakso cilok gini, orang yang minatnya itu banyak banget gitu. Karena memang makanan hari-hari Makanan gitu. hari-hari. Tapi sekarang ini kan memang UMKM juga rata-rata semua lagi Lagi drop. drop apalagi terutama kayak makanan Ekonomi ya sekarang. cemilan ya ekonomi mungkin atau segala macam ya berpengaruh. Oh ngaruh ya. Apalagi waktu demo kemarin pasti ngaruh banget. Ngaruh banget apalagi nggak bisa live dan kita kan promonya di sosial media. salah satunya. Iya. Malah kita juga kan jadi bingung ya kalau Iya. jualan lagi begini-gini teh. Tapi alhamdulillah semoga kalian bisa lebih baik lagi ya sampai akhirnya bisa beli mobil. Ini sebenarnya kalau beli mobil kan hal yang ya beli mobil mungkin siapa aja bisa melakukan Ya, hal itu. bisa. Tapi perjuangan untuk beli mobilnya itu loh. Ya, jadi itu kalau dibilang dulu Sidik di zaman masih aktif banget di syuting, itu memang basicnya udah punya mobil ada 2, motor ada 6, punya pribadi, moge dan lain-lain. Tapi kan balik lagi, roda itu berputar, ekonomi drop seadanya. Nikah sama istri waktu itu dengan keadaan posisi perekonomian tuh kalau dibilang masih cukup stabil, bukan yang ada banget, tapi stabil dan aman untuk perekonomian. Dan ya ngerasa bersalah juga sebagai suami, kenapa pas ketika udah nikah itu baru ngerasain namanya sedrop-dropnya ketika ada istri, apalagi juga ada anak. Nah tapi pada akhirnya istri selalu support, nemenin dari nol naik turun, diajak hujan-hujanan, basah-basahan, dan bahkan istriku yang ngajakin kayak kemarin sempat aku kayak ya udah yang kita fokus aja jualan di live di rumah gitu kan. Nah istriku ya udah ngapain sih kita ngandelin live doang kalau misalkan kita bisa jemput bola langsung pinggir jalan langsung nggak masalah. Ya udah akhirnya kita jualan, bahkan alhamdulillah lebih baik lagi pas kita jemput bola dibandingkan cuma ngandelin live doang. Betul. Dulu mobil 2, motor moge ada 6. 6 itu campur, ada moge dan Oke. motor biasa. Akhirnya kemana itu semua? Terjual habis begitu aja. Sampai akhirnya hanya punya Punya motor bebek Astrea. boleh sebut Astrea Grand tahun Udah kesebut 96. soalnya. Iya. Tahun 96 pokoknya nggak nyebutin. Kenapa dijualin waktu Covid? Kebutuhan ekonomi. Balik lagi pas Covid juga lama-lama kan Covid adalah beberapa kali job syuting apa segala macam mungkin. Tapi kan kebutuhan ekonomi ini Menyambung lama-lama hidup ya? Iya. Duta Aksara syutingan, Himalaya ya. Ya nggak ada callingan lagi. Nah itu mobil yang dibeli yang barusan kita bahas itu mobil yang diperuntukkan untuk operasional jualan cilok atau memang mobil buat kalian kemana-mana mobilitas? Jadi sekarang semuanya itu kegunaannya semua kesebut semua tuh, kebutuhan untuk keluarga iya, buat jualan iya, buat angkut barang ketika kita butuh stok untuk ambil dari pabriknya iya. Aha. Jadi itu semua bener-bener kepake tuh mobil. Mobil perjuangan. Mobil perjuangan. Ini sampai banyak yang komentari ketika kamu mau beli mobil baru ya. Iya, Ya. ini dia. Netizen ada yang bilang, kenapa
Oh, ini nyinyir. Lah, kenapa harus mobil dulu? Kenapa nggak rumah dulu? Netizen. Lu udah sukses, jangan macam-macam ya bang. Saat lu susah, istri lu yang setia. Mending syuting aja mas, duit banyak, gak capek-capek usaha. Tapi kamu artis, relasimu banyak, teman-teman artis juga banyak yang support, pastilah cepet lancar usahanya. Coba orang biasa, pasti lama prosesnya. Dijawab sama Sidik, saya dulu untuk menjadi artis butuh proses dari gaji saya 15.000 kak. Jadi apapun itu pasti ada proses yang gak segampang itu untuk dijalani. Ya nggak semua teman artis juga mensupport juga iya kan. Iya, netizen tuh bantu enggak komentar. Dan gak semua artis jualannya juga sukses laku ya. Iya. Itu kan hal yang Nggak, biasa. netizen tuh ya dia bantu enggak. Ya komentar aja. Dia mau beli mobil dulu kek, mau beli rumah dulu kek, mau beli sundel kek biar. Sendal. Tapi kamu kesel sekali lu. Tapi ada satu netizen yang menarik banget. Kenapa nggak rumah dulu, malah mobil dulu? Ada alasannya nggak tuh? Oke, balik lagi setiap orang kan kebutuhannya beda-beda. Benar. Nah, aku sama istri kebutuhannya mungkin mobil ya itu balik lagi bisa buat usaha Nah, dan lain-lainnya. Dan mungkin aku sama istri suka yang dengan hal yang menantang kali ya. Kalau orang cari aman ya udah beli rumah aja dulu. Cuman aku mikirnya sama istri, oke, beli mobil bisa buat usaha juga, dan kalau misalkan ada uang lainnya pun bisa untuk diputerin usaha lainnya. Iya, nggak rumah apa-apa kan nanti kok, lagi betul. ada bisa. Kalian gitu. ini pasti kalau misalkan lagi sepi, pasti kalian nangis berdua gitu ya. Wah, bukan lagi nangis. Kalau misalkan lagi berdua. rame, bahagia berdua. Bareng, Aduh, aku pengen deh punya suami kayak gitu. Ayo nangis dong. Dea, aku mau nanya sama kamu. Nah, Suami itu kan kepala keluarga ya. Iya. Tapi namanya suami itu kan ada yang bilang kalau laki-laki itu suami itu gengsinya harus dijaga sama istri. Ya kan? Harga dirinya tuh harus terus dijaga sama istri. Tapi kadang suami juga dia harus menundukkan kepala ketika melihat keadaan bahwa memang saat ini gue lagi nggak mampu. Gengsinya udah nggak ada di depan kamu. Melihat dia nangis depan kamu. Saat itu gimana cara kamu membesarkan hati suami kamu sebagai kepala keluarga? Aku selalu bilang ke dia gini, kamu kuat. Aku yakin selagi masih ada aku, kamu pasti kuat. Terus kamu nggak boleh gengsi, nggak boleh nangis kayak gini. Harus tetap kuat. Aku tetap ada di samping kamu, support kamu. Pokoknya kamu jangan dikit-dikit nangis, kita nangis berdua. Itu loh yang bikin cinta makin menggebu ya. Artinya ketika nangis seperti itu bukan meratapi keadaan ya, barangkali ada perasaan bersalah juga untuk istri. jadi poinnya sih kemarin aku sempet lah ada satu titik tuh sampai udah nggak bisa nahan nangis banget depan istri. Aku peluk dia, aku minta maaf. Aku tuh takut sampai kayak kita bakal pulang lagi nggak sih kayak dulu. Yang duit cuma 10.000 dan lain-lainnya, takut kayak nggak mau lah bawa anak-anak sama istri kembali seperti dulu lagi. Jadi yang aku takutin tuh sampai ke titik itu, makanya aku sampai bener-bener peluk sampai aku udah kayak maaf yang takut banget nih aku kayak dulu lagi. Aku sampai minta tolong sama dia, Bun, aku minta tolong buat sama kamu temenin aku, jangan capek. Aku emang begini, tapi istri cuma bilang itu aja. Pokoknya apapun yang terjadi kamu selalu ada sama aku. Itu doang sih. Jadi kayak entah kenapa di titik itu bener-bener kayak lagi pengen nangis dan meluk dia. Oh, Tunggu, Dewi kenapa? pengen dia gitu. Sedih ya? Terharu aja sih, hebat sih. Apa yang membuat kamu terharu? Ya. Karena jarang kayak untuk zaman sekarang orang yang bener-bener mau sama-sama berjuang gitu. Iya betul. Ya betul sekali. Nanti kalau udah sukses jangan aneh-aneh ya. Awas loh, kita awasin. Tapi kita juga salut loh suami. Jujur ya, saya sebagai perempuan ngelihat suami yang seperti ini, dia bisa memberikan dia mau mengalah gitu, dalam arti sayang bantu support aku. Karena laki-laki nggak mau lo disupport. Gengsinya ya. Dia lebih mengutamakan gengsi dan malah justru dia nggak mau kerja, bodo amat segala macam, dia nggak peduli sama anak-anaknya. Tapi dia punya tanggung jawab yang luar Tapi biasa. Edward mah nggak ada muka-muka aneh-aneh, dia mah muka baik. Tapi kalau ada suami kayak gini nih, terus dia minta tolong sama aku, sayang kuatin aku mau berusaha, aku peluk, kamu modal berapa sayang? Beda juga. Kalau gue, enggak kalau gue. Memang. Nah lu juga sama aja, lu gak belajar dari pengalaman juga lu sini yuk. Buat kalian berdua kita akan pindah ke papan harapan. Nasio. Mari. Oke.
Oke. Silakan Edward dan juga istri, di sini ada beberapa papan. Prioritas pertama kamu yang mana? Ya, ditempel ya. Ditempel sama. Mana yang nomor 1, mana yang nomor 2. Sedihnya itu sih sebenarnya. Iya. Sok, dipilih. Mau yang mana? Kamu yang pilih, Bun. Aku, Mana yang prioritas pertama? Ayo prioritas yang nomor 1 mau yang mana? aku ini. Oke, silakan ditempel sama Edward. Oke. Punya rumah mewah harga miliaran rupiah. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Terus yang kedua, yang mana? Sebentar aku mau nanya. kalau dari suami maunya yang mana? Itu memang cita-cita ya? Iya, memang cita-cita sebenarnya kalau miliarannya nggak perlu. Kita berdua tuh cuma punya rumah. Sebenarnya cita-cita tuh pengen next punya rumah gitu loh. Tapi kan Iya, dua. Mudah-mudahan miliarannya jadi Kedua doa saya. juga. Amin. Dari suami sekarang? Iya. Ini dia. Punya cabang bisnis di mana-mana sehingga bisa punya rumah mewah ya. Iya. Udah ada berapa cabang sekarang? Sekarang sebenarnya kalau untuk cabang ataupun usaha yang lainnya belum. Cuman aku ada sama istri ada niat. Bentar loh. Emang harus gaplok sih. Ya mudah-mudahan ya disegerakan. Oke, let's go. Yang ketiga. Yang ketiga yang mana? karir di dunia entertainment Asik. kembali bersinar. Asik. Amin. Yang nomor- Berikutnya. Lalu yang keempat. Empatnya gimana? 4. Ini dia bawa anak-anak dan istri Bawa liburan anak-anak. keliling Penting dunia. banget itu. Terus nambah momongan? Nama omongan. Enggak dulu. Nggak dulu, mamanya bilang istrinya nggak dulu. Iya. Ya, oke, baik. Ini ya, nomor 1 Tuh. buat Dea sama buat Sidik. Ya. Pokoknya kalian akan kesini lagi untuk kita tanya-tanya setelah kalian punya rumah, karena kita yakin kalian akan punya rumah dalam waktu dekat. Kita kembali saat lagi tetap di Amin. Pagi Aku. Amin. Semuanya apa adanya, kita di rumah yang diimpikan, semoga jadi kembali. Bagi-bagi ambiar geger. Bagi ambiar Hanan Iskandar. Selamat datang di Pagi Ambiar. Selamat datang di pagi-pagi ambiar. Kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Hanan ini dulu zamannya Kita. Kita. Iya. Zamannya kita di 2019, Iya. 9 besar dulu. Wih, ajang pencarian bakat ya. Ya. Lihatlah sekarang berdiri dengan luar biasa. Kemarin viral di media sosial. Hanan Iskandar. Hanan, boleh selalu dulu Hanan. Silakan, Hanan. Ini perjuangan kamu tuh dilirik netizen karena nggak mudah. Tadi sempat kita bahas juga di tayangan bahwa kamu pernah menjadi seorang kuli pasar.
kuli bangunan juga pernah, musisi Kuli proyek jalanan gitu ya. Ini bagus. Pernah kamu lakukan semuanya. Betul. Kalau boleh tahu, orang tua pekerjaannya apa? Kalau orang tua ART. Mama ART? Iya, Sampai sekarang. sampai sekarang. Kalau papa? Kalau papa supir Supir pribadi. supir pribadi. Saat itu kamu memutuskan menjadi kuli pasar. Itu yang paling pertama. Ya, Di usia berapa? di usia 16 tahun. Sehari dapat berapa dari usaha menjadi kuli pasar? Paling besar itu 25.000. 25.000. Iya. Kuli pasar tuh kerjaannya ngapain aja? Kayak kita kan nanti banyak tuh ibu-ibu yang habis belanja gitu kan. Kamu bawain aku? Iya, aku bawain gitu. Berapa lama jadi kuli pasar? Dari kelas 2 SMA sampai 2 tahunan lah. Oke. Sampai lulus. Sampai lulus pendidikan terakhir SMA? Iya, SMA. Oke. Akhirnya terus memutuskan jadi kuli bangunan. Iya. Kenapa? Karena menurut Hanan kerja apapun selagi Hanan bisa, selagi itu halal, nggak ada salahnya sih. Ya. Tapi jarang kuli bangunan seorang perempuan. Tapi maaf, ini bukan seksis ya. Ini kita karena melihat banyaknya kuli bangunan ini dilakukan oleh laki-laki, pria. Kenapa kamu ambil resiko itu? Karena waktu itu entah nggak tahu mau kerja apa dan Hanan juga ngerasa Hanan mampu. Makanya di situ Bismillah aja, nekat aja. Ya udah, Hanan juga bisa kan, udah biasa juga ngelihat saudara-saudara gitu ke teman-teman. Kalau waktu itu kan pernah ada momen ngebangun kayak tempat perkumpulan gitu kan. Terus Hanan ngebantuin gitu, ikut-ikut gitu. Di situ ngerti lah, paham sedikit-sedikit, makanya coba buat terjun langsung ke proyek. Ketika di proyek itu yang kamu kerjain sebagai kuli bangunan biasanya apa aja? Aku paling angkat pasir pakai roda gitu, terus ya harus ngaduk adonan ini ya. Ya paling nanti bawain alat ini, bawain misalnya kayak kawat, paku apa gitu. Masih ke tukangnya. Mama sama papa bilang apa? Tanggapan orang tua dengan pekerjaan kamu? Waktu itu mama sama papa nggak tahu. Terus kawat paku itu sama kamu diiniin terus dikirim ke orang yang Beda. Mama sama papa nggak tahu? Nggak tahu. Berapa lama kamu menyembunyikan profesi kamu saat itu? Hampir 3 tahun. Kamu bilangnya apa 3 tahun itu? Ngapain? Bilangnya kerja biasa aja kayak di kafe, kerja biasa, nggak kerja berat. Jadi keluar rumah bajunya Iya, rapi, bagus aja. Udah sampai sana ganti baju. ganti baju. kamu masa ngaduk pasir bajunya begini kan nggak mungkin kali. Terus pulang ke rumah ganti baju lagi. Iya, Gak curiga mereka? karena kan itu bukan di Jawa Barat, itu di Kalimantan. Oh, itu di Kalimantan. Iya, Jadi selama 3 tahun kamu harus berbohong. Jadi dia merantau gitu. Ya, merantau, berbohong bahwa Iya. kamu kerja di kafe padahal jadi kuli bangunan. iya. Hebat loh Hanan. Apa rasanya berbohong kepada orang tua untuk sebuah pekerjaan? Sebenarnya nggak mau untuk bohong, sebenarnya ngerasa sakit hati sendiri juga udah bohongin orang tua. Tapi kalau nggak gitu, Dibolehin kerja. iya nggak dibolehin kerja, dan Hanan juga nggak mau jadi beban. Hanan masih mampu, Hanan masih bisa berdiri sendiri, bukan nggak butuh orang tua, tapi udahlah gitu. Ini udah saatnya Hanan yang kerja, udah saatnya Hanan udah dewasa, udah besar gitu. Nggak mau untuk merepotkan orang tua lagi, nyusahin orang tua lagi. Jadi apapun selagi Hanan bisa dan mampu, pasti Hanan lakuin. Wow, Hanan, luar biasa. Sampai akhirnya dengan talentanya dia mencoba peruntungan di ajang pencarian bakat ya. Kita mulai tuh. Hanan rambutnya bagus aja gitu. Padahal jurinya banyak, tapi yang disorot Mbak Inul terus ya. Kita padahal di sini. Padahal ada kita emang. Ya. Terus lanjut. Kamu nggak kepengen rambutnya di blond lagi?
Nanti deh kayaknya Mami, soalnya rusak rambutnya. Iya panas. Kamu nggak pernah coba mau rambut panjang? Maksudnya even bukan rambut asli, misalkan pakai rambut Extension. tempel aja gitu. Tapi keriting gitu ya, Maksudnya lucu panjang. kali Hanan, kayak Whitney Houston atau kayak apa gitu. Soalnya dia tuh hari-hari sampai dengan hari ini kalau dia dandanan kayak cowok banget. Banyak orang yang kira-kira itu dia tuh kayak cowok. Coba deh sekali-kali pakai rambut panjang, maksudnya dibikin Banyak panjang gitu kalau show ya. Hanan, itu Aku aja coba pengen peruntungan ada. di ajang pencarian bakat tuh ide dari siapa? Kamu yang mendaftarkan diri atau gimana? Iya, aku waktu itu karena kan emang suka dangdut dari dulu ya, jadi suka nonton gitu setiap acara dangdut tuh pasti nonton terus dan kayaknya kalau nyoba masuk gaya gitu, iseng aja jadi nyoba, ternyata alhamdulillah ada rezekinya. Ketika kamu nyanyi di depan juri-juri yang luar biasa nih penyanyi dangdut senior. Oh makasih loh Mas Rian. Sama-sama. Tapi aneh gambarnya kita tadi nggak terlalu banyak. Iya. Oh iya, oh. Nyanyi itu di tengah-tengah kamu perjuangan pasti kamu ingat dulu gua kuli pasar, kuli bangunan. Perasaannya ketika nyanyi di panggung besar tuh gimana tuh? Gak nyangka bener-bener kayak mimpi. Hanan, akhirnya mama kamu tahu dong kamu pernah jadi kuli bangunan? Tahu, Bilang apa? mama nggak bilang apa-apa. Artinya? Berdoa aja ya. Ya mungkin pasti seorang ibu tahu anak perempuannya menjadi seorang kuli pasti ada rasa sakit hati. Cuman ya mau gimana lagi, Hanan cuman bisa minta maaf karena niat Hanan nggak aneh-aneh. Hanan cuman nggak mau merepotkan orang tua aja. Tapi sekarang melihat dengan kondisi saat ini, orang tua dengan kamu udah di panggung besar, kamu sekarang juga masih mendapatkan kesempatan untuk tetap Kemarin bernyanyi sempat dan ada viral di stasiun juga, TV. kan? Itu gimana orang tua tahu? Aku sampai saat ini belum komunikasi sama orang tua, Kenapa? hilang kontak. Sorry. Oh jadi Hanan hidupnya nggak bersama orang tua gitu? Enggak, Hilang. Jadi Hanan sekarang hidupnya dengan siapa? Hanan sendiri di Jakarta. Hanan, maaf, hilang kontak. Kenapa? Apa kamu tidak berusaha untuk mencoba berkomunikasi, mencari tahu? Mencari tahu. Mama di sana baik-baik aja, mama sehat, masih bekerja. Cuman memang ada sedikit problem juga di keluarga, jadinya emang Hanan yang memutuskan untuk merantau. Ngalah lah, Hanan ngalah. Hanan gak mau permasalahan di rumah jadi makin ribet, makanya Hanan yang pergi. Hanan udah berapa lama gak ketemu Mama? Hampir 2 tahun. Nggak kangen? Kangen banget malah. Kamu kebayang gak sih mama kamu tuh nonton anaknya ya? Iya. Viral dilihat banyak orang. Ini bukan cuma sekedar viral, tapi perjuangannya ya. Mamanya tahu ternyata kemarin anak saya 3 tahun di Kalimantan jadi kuli bangunan. Sekarang tiba-tiba Ada di TV. ada di TV, Jadi penyanyi. di panggung besar. Kamu kira-kira tahu nggak mama kamu di sini? Pasti mama tahu. Cuman ya buat mama sehat-sehat aja, tunggu nanti aku jemput mama ke Jakarta. Jangan lama-lama ya. Insya Allah secepatnya. Ini kita punya harapan dari seorang Hanan untuk mama. Kalau mama nonton, kita berharap ya bisa terjalin komunikasi, bisa ketemu ya. Kita mau lihat harapan Hanan untuk mama. Apa yang terlintas dalam pikiran Hanan tentang mama? Hanan itu emang nggak pernah ngobrol. Hanan itu emang nggak deket banget sama mama maupun bapak, sama keluarga itu. Hanan itu benar-benar tertutup, yang nggak pernah sama sekali kayak orang lain tuh cerita gitu ke orang tua, apa tuh deket, bercanda sama orang tua. Hanan itu nggak pernah. Cuma Hanan itu hanya bisa mantau gitu. Hanan tuh pengennya nggak cuman bukan cerita mama, orang tua. Hanan itu pengennya Hanan tuh ke orang tua tuh pembuktian gitu. Udah nggak usah tahu capeknya Hanan gimana, susahnya Hanan gimana, nggak usah tahu. Orang tua udah bahagia. Udah taunya hasilnya aja. Ini hasilnya buat orang tua gitu. Ya, Hanan berapa bersaudara sih sayang? 2 bersaudara. Oh, tapi atau iya, kakak atau kakak. Tapi nggak kandung. Oh.
orang tua tuh nggak tahu setuju atau enggak ya. Orang tua tuh terkadang nggak butuh pembuktian kok. Mereka cuma butuh anaknya ada di sebelahnya. Cuma ketemu. Ya walaupun setiap orang tua beda, tapi kita yakin pasti kangen nih mamanya. Kangen banget. Oke Hanan, mau bilang apa sama mama? Buat mama, Hanan kangen sama mama. Kangen banget. Maaf, bukan Hanan nggak sayang sama mama, bukan Hanan sengaja ninggalin mama. Hanan di sini berjuang itu buat mama. Hanan pengen buktiin ke mama kalau Hanan itu bisa. Hanan bisa banggain mama. Hanan harap mama di sana sehat. Mama baik-baik di sana. Tunggu sebentar lagi. Hanan pasti bakal jemput mama untuk tinggal bareng sama Hanan. Doain Hanan terus. Hanan sayang banget sama mama. Sukses untuk Hanan, jalan masih panjang, tapi Semangat, jangan lupa Hanan. jalan pulang. Kita kembali saat lagi tapi bagi jalan. Terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usah tulusin. Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih, terima Mas kasih. Aiman, salam buat nenek ya. Sehat-sehat nenek itu dia. Terima kasih banyak Sidik dan juga dia. Semangat selalu ya. Sama istri. Kita tunggu dulu di situ udah beli Manis rumah. Ya, amin. Teguh Dewi. Tengku Dewi. Tetap cantik, tetap semangat, dapat suami Nanti yang kesini soleh. lagi sama pasangan baru ya. Ya dong. Sama nanti Hanan kesini lagi sama mamahnya ya. Dibagi-bagi hari ini Hanan Iskandar.